orang. Jumlah ODP selesai pemantauan 6.014 orang. Jumlah ODP masih dalam pemantauan 1.828 orang. Sedangkan jumlah PDP keseluruhan 834 orang. PDP selesai pengawasan 371 orang. Dan proses pengawasan 463 orang. Kasus konfirmasi positif baru COVID-19 per 19 Juni 2020, 84 orang. Dengan rincian, Palembang 78 orang, Banyu Asin 1 orang, Pali 2 orang, Musirawas 1 orang, 4 Lawang 1 orang, dan Muara Enim 1 orang. Kasus sembuh per 19 Juni 2020 ada 29 orang, dari Palembang 28, dan Oku Selatan 1 orang. Sehingga jumlah total sembuh 739 orang. Dari Oki 23 orang, Palembang 356 orang, Oku 39 orang, Pagaralam 1 orang, Kota Prabu Mulih 31 orang, Lubuk Linggau 76 orang, Banyu Asin 52 orang, Musi Banyu Asin 16 orang, Muara Enim 16 orang, Ogan Ilir 48 orang, Musirawas 30 orang, Muratara 22 orang, Lahat 10 orang, Pali 1 orang, Oku Timur 7 orang, 4 Lawang 1 orang, Oku Selatan 1 orang, dan luar wilayah 9 orang. Meninggal per 19 Juni 1 orang dari Palembang. Sehingga jumlah total meninggal ada 66 orang. Dari Palembang 45 orang, Oku Timur 1 orang, Banyu Asin 7 orang, Prabu Mulih 3 orang, Oki 3 orang, Muara Enim 1 orang, Musirawas 1 orang, Ogan Ilir 2 orang, Oku Selatan 1 orang, dan Musi Banyu Asin 2 orang. Total kasus positif sampai dengan hari ini ada 1.680 orang. Kasus selesai 805 orang. Sembuh 739 orang dan meninggal 66 orang. Kasus aktif 875 orang. Demikian disampaikan dan kami menghimbau untuk seluruh warga Sumatera Selatan dalam kita menyongsong new normal, tegakkan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan kasus positif kembali dengan cara tetap memakai masker, cuci tangan pakai sabun yang rutin, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, dan tingkatkan imunitas dengan makan makanan gizi seimbang, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Terima kasih kepada teman-teman media. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mencabut PSBB tentu kewenangan daerah, kewenangan pejabat setempat begitu. Tetapi memang untuk Kota Palembang, setelah kami lakukan diskusi bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, ada peningkatan penanganan dalam COVID-19 di Kota Palembang dari beberapa indikator, termasuk indikator epidemiologi, indikator sistem penguatan surveillance, dan sistem layanan kesehatan, tetapi memang angka risiko penularan atau reproduction number masih di atas 1. Sehingga inilah yang harus masyarakat Kota Palembang waspadai, meskipun PSBB tidak dilanjutkan, masyarakatlah yang
harus tetap disiplin melakukan protokol kesehatan di semua tatanan kehidupan. Apalagi? Baik, saat ini untuk kajian epidemiologi kami melakukannya per minggu dan per 2 minggu. Jadi memang update-nya seperti tanggal masih pada tanggal seperti tanggal 16 Juni yang kemarin. Untuk hari ini belum dilakukan update untuk analisis epidemiologinya. Tetapi memang untuk Sumatera Selatan nilai reproduction number kita masih lebih dari 1. Susah juga ya, karena apa? Tetapi memang kapasitas pemeriksaan laboratorium kita memang meningkat. Tracingnya juga masif, dan masyarakat lagi-lagi jangan longgar dan jangan turun kewaspadaannya dengan COVID-19. Iya, tentu karena kan sektor pendidikan ini sangat amat beresiko, apalagi untuk anak usia sekolah. Sampai dengan SLTP rasanya sangat sulit kita mengawasi bagaimana mereka menerapkan protokol, sehingga memang penyuluhan promosi kesehatan dari puskesmas dan dari dinas kesehatan akan mendampingi begitu sampai sekolah siap baru anak-anak masuk. Masih sama ya, karena pemeriksaan kita juga meningkat begitu. Di mana tuh posisinya? Mungkin Pak Yusri bisa bantu. Baik, terima kasih. Kemarin itu mau dirujuk ke Palembang, tapi kami tidak terupdate lagi. Informasinya di mana dia yang di Palawang itu dirawat. Namun kemarin yang awal-awal waktu dia ditemukan di Palawang, kami meminta untuk dirawat di Palawang. Tapi rencananya Palawang mau merujuk. Dan sampai hari ini Palawang belum mengirim info ke kita. Nanti saya tanyakan infonya. Namun satu kasus yang itu kami dapat info dari teman media juga melalui jubir Palawang, itu merupakan kasus yang kontak dengan ibu yang dari Palembang ke Palawang kemarin. Iya, pemeriksaan orang ini kita melihat ya. Tentunya pemeriksaan di ruang publik itu akan dilakukan apabila di ruang publik itu kita temukan kasusnya saat ini. Karena untuk pemeriksaan di ruang publik tentunya kita juga mempertimbangkan resiko dan kemampuan laboratorium. Tetapi apabila di ruang publik itu ditemukan kasus, kita tetap akan melakukan tracing dan pengambilan spesimen untuk testing. Ya, kita tidak bisa memprediksi secara tepat ya. Kalau kita melihat dari disiplin masyarakat terus meningkat, tentunya penambahan akan menurun. Tapi apabila masyarakat disiplinnya longgar dan menganggapnya normal ini suatu yang asumsi yang salah, menganggap normal seperti biasa, tentunya kasusnya akan meningkat. Ya belum, kita kan penduduk kita 8 juta. Jadi kalau dikali 3.500 itu sekitar 30 ribuan ya. Kita saat ini posisi kita masih sekitar 10 ribuan, artinya masih jauh. Kita melihat kemampuan laboratorium kita, kalau memang sudah mampu melakukan pemeriksaan testing paling tidak
di atas 1000, minimal 1000 per hari, kita akan lakukan tes masif, terutama di ruang publik. Nah, itu keputusan kepala daerah ya, untuk diterapkan kembali. Namun kami menganjurkan pastinya akan melakukan kajian terkait peningkatan kasus yang terus-menerus. Ya tentunya dengan adanya, kita tahu sebenarnya kasus meningkat ini tidak lain adanya kontak orang yang tentunya akan meningkat, angka kontak orangnya akan meningkat. Nah, orang-orang tersebut apabila mengandung virus dan bisa menularkan ke orang lain, tentunya kasus juga akan meningkat. Maka dari itu, sebenarnya aktivitas dalam kehidupan baru yang normal itu, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin. Sepanjang protokol kesehatan itu dipatuhi, kami yakin juga kasus-kasus ini tidak akan meningkat. Tapi kalau tidak dipatuhi, suasana kerumunan yang banyak merupakan suasana yang sangat baik, sangat tepat, sangat efektif untuk meningkatkan kasus. Kalau itu tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi kalau mematuhi, tentunya peningkatan kasus tidak akan terjadi. Yaitu sampel, semua sampel yang diperiksa ya, sampel baru termasuk juga tes kemarin di Wisma Atlet oleh BNI ya. Habis. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Ibu Ica menyampaikan. Baik, mungkin himbauan yang terakhir saya sampaikan untuk menyikapi new normal life kepada warga Sumatera Selatan, kita tidak kembali kepada kehidupan normal yang dulu, tetapi new normal, tatanan kehidupan yang baru yang lebih sehat. Kita akan berperilaku menerapkan protokol kesehatan. Saya juga menghimbau kepada kaum milenial untuk sabar, tunggu dulu, jangan berkerumun dengan nongkrong dan lainnya. Begitu. Terima kasih.